Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan belajar mengenai Slack ya teman, atau SLAAC. Nah, di pembelajaran kali ini terdapat beberapa materi. Yang pertama ada pengenalan Slack dan juga DHCP versi 6 ya teman-teman, IP versi 6. Kemudian teori Slack, kemudian ada paket flag, kemudian ada pesan paket RARS, kemudian DAD, kemudian konfigurasi Slack ya teman-teman. Oke, nah di sini langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengenalan Slack dan DHCP IP versi 6. Oke, di sini ada timeline ya teman. Nah, di sini untuk IP versi 6 itu kan ada yang namanya Global Unified Address Achievement ya teman, atau disingkat jadi GUA. Nah, sebelum kita memahami Slack DHCP versi 6, kemudian konfigurasi DHCP versi 6 server, di sini terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari IP versi 6 Global Unicast. Kemudian masuk Slack, kemudian DHCP versi 6, baru ke konfigurasi DHCP versi 6 server. Oke, di sini ada IP versi 6 GUA Achievement ya teman-teman. Sebelum memahami materi stateless address atau Slack ya teman-teman, atau DHCP versi 6, terlebih dahulu kita harus memahami konsep dari Global Unicast Address atau GUA dan Link Local Address yang disingkat LLAS ya teman-teman. Kemudian dilanjut ada IP versi 6 Host Link Local Address ya teman-teman, yang dimana alamat link lokal IP versi 6 merupakan alamat IP versi 6 yang dibuat secara otomatis oleh host saat interface aktif. Nah, kemudian host menggunakan pesan ICMP versi 6 Router Advertisement ya teman-teman, atau RA dari router untuk mengetahui informasi. Oke, nah kemudian di sini ada bahasan tentang dynamic GUA. Dynamic GUA itu terbagi menjadi dua ya teman, ada stateless kemudian stateful. Nah, untuk di stateless itu ada dibagi lagi menjadi dua, yaitu Slack only dan juga Slack with DHCP versi 6 ya teman-teman. Untuk stateful itu hanya ada DHCP versi 6 server aja ya teman. Nah, nantinya di sini kita akan bahas satu persatu ya teman-teman. Oke. Nah, di sini cukup ya untuk pengenalan Slack. Kita masuk ke teori Slack ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasan yang teori Slack teman. Nah, untuk teori Slack di sini ada stateless Slack. Nah, Slack atau disebut dengan stateless address auto configuration, nah, merupakan sistem atau protokol yang tidak menyimpan informasi keadaan atau state dari komunikasi sebelumnya. Kemudian tidak ada device ataupun server yang mencatat atau mengelola pembagian IP versi 6 ke klien. Oke, nah jika dilihat dari sini kan dynamic GUA itu terbagi menjadi dua ya teman, ada stateless dan juga stateful. Nah, di sini terdapat dua perbedaan ya teman. Untuk stateless, nah dia tidak punya server ya teman, jadi otomatis si stateless ini tidak menyimpan konfigurasi apapun ya teman-teman dari konfigurasi sebelumnya. Untuk stateful ini itu dia mempunyai server, nah yang jadinya si stateful itu akan menyimpan konfigurasinya ya teman, seperti itu.
Nah, kemudian kita lanjut di sini ada DHCP versi 6 server. Nah, yang dimana bisa kita lihat di sini untuk DHCP versi 6 server itu adanya di stateful ya teman-teman. Nah, DHCP versi 6 server atau stateful configuration. Nah, DHCP versi 6 ini server memberikan, mencatat, mengelola seluruh informasi IP versi 6 address ke klien. Nah, DHCP versi 6 ini memberikan atau mencatat dan lain sebagainya, catat atau memberikan network, default gateway, prefix, dan juga DNS ya teman-teman. Slide ini dulu, tidak apa-apa. Nah, kemudian DHCP versi 6 ini digunakan untuk jaringan berskala besar ya teman-teman, yang lebih efisien. Nah, kemudian di sini kelewat, harusnya slide only terlebih dahulu. Nah, slide only itu adanya di stateless ya teman-teman, slide only. Nah, untuk slide only atau stateless address auto configuration itu router mengirimkan pesan RA atau router advertisement untuk memberikan informasi IP versi 6 addressing, yaitu memberikan network, prefix, dan juga default gateway ya teman-teman. Nah, kalau DHCP versi 6 itu ada tambahan DNS, kalau Slack itu gak ada ya teman. Nah, kemudian hostnya membuat alamat GUA sendiri, otomatis dan cepat ya teman-teman, tanpa bantuan DHCP versi 6. Nah, jadi perbedaannya di situ ya teman-teman. Untuk Slack only itu hostnya membuat alamat sendiri, kemudian memberikan network, prefix, dan juga default gateway. Untuk DHCP versi 6 itu memberikan network, default gateway, prefix, dan juga DNS. Nah, fungsi DNS ini hanya untuk konfigurasi seperti domain atau yang lainnya. Nah, kemudian di sini ada gabungan ya teman-teman antara Slack dan juga Slack dan juga DHCP versi 6. Nah, yang di sini merupakan kombinasi stateless dan stateful ya teman-teman. Nah, untuk membuat alamat source address sendiri yaitu Slack, kemudian meminta informasi tambahan seperti DNS, NTP, dan lain-lain ya teman. Jadi server hanya memberikan informasi tambahan, tidak mengelola ataupun mencatat IP versi 6 klien. Itu server hanya memberikan informasi tambahan seperti DNS, NTP, dan lain-lain teman-teman. Nah, mungkin seperti itu teman-teman untuk teorinya. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas mengenai paket flag ya teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, lanjut di sini ada yang namanya paket flag atau paket ICMP versi 6. Teman, di sini ada RA router advertisement, yang dimana paket adalah paket ICMP yang dikirimkan oleh router ke jaringan lokal atau LAN untuk memberitahu informasi IP versi 6 addressing teman-teman. Oke, nah di sini di bawahnya ada kode-kode ya teman. Sini semisal A yang dimana address auto configuration. Nah, ini masuknya ke stateless teman-teman. Kemudian ada O yang other config flag teman, atau combination antara DHCP versi 6 atau stateless dan juga stateful ya teman-teman. Nah, kemudian untuk M sendiri yaitu manage address configuration. Ini masuknya ke stateful ya teman-teman. Nah, di sini juga ada kombinasi paket router advertisement ya teman-teman. Nah, di sini untuk slash only itu dia hanya ini harusnya satu ya teman-teman, mengizinkan satu.
Nah, di sini select only kan, teman-teman lihat di sini untuk A-nya itu address auto configuration ya teman-teman. Nah, jadi select only itu mengizinkan A-nya 1, berarti 1 anggaplah true dan 0 itu false ya teman-teman. Jadi benar atau salah, atau izinkan sama tidak diizinkan, seperti itu. Kemudian untuk O-nya itu 0 atau true, karena untuk select only itu hanya mengirimkan paket untuk memberikan informasi IP versi 6 ya teman-teman, seperti itu. Kemudian lanjut di sini select dan juga DHCP ya teman-teman. Nah, ini merupakan kombinasi ya teman-teman. Nah, untuk A-nya itu atau address auto configuration-nya itu true, kemudian untuk O-nya juga true. Nah, dimana untuk M-nya berarti untuk manage address configuration-nya itu tidak diizinkan, karena untuk select dan juga DHCP atau kombinasi itu hanya membutuhkan informasi tambahannya saja ya teman-teman, seperti itu. Kemudian untuk yang terakhir DHCP versi 6. Nah, kenapa hanya ada A dan juga M teman-teman, tidak ada O? Nah, dikarenakan untuk DHCP versi 6 itu tidak ada kombinasi dengan select ya teman-teman, kecuali select itu baru ada dengan DHCP server. Jadi untuk A-nya itu tidak, namun untuk configuration-nya tidak. Kemudian untuk M-nya itu manage address configuration-nya yes. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman untuk paket-paket ICMP di ICMP versi 6. Oke, mungkin cukup segitu teman-teman untuk paket play. Nah, di video selanjutnya kita akan membahas pesan paket RA dan juga RS teman-teman. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, di sini kita lanjut ke paket ya, paket RS. Nah, tadi kan kita udah membahas untuk RA-nya teman. Untuk RA itu kan router dari router ke output. Kemudian di sini untuk RS itu merupakan paket dari router ke klien ya teman-teman. Untuk RS itu bukan rumah sakit ya teman-teman, melainkan router solicitation ya teman, yang merupakan paket permintaan dari host ke router untuk mengirimkan informasi IP versi 6 ya teman-teman. Nah, jadi RS ini merupakan permintaan dari host untuk mengirimkan informasi konfigurasi IP versi 6. Di sini misal di sini. Nah, di sini memberikan paket. Nah, RS message dari PC1, apakah kamu IP-nya 2001 kemudian DB8 acad 1/64. Kemudian router menjawab ya, aku IP-nya 2001 DB8 acad 1/64 ke PC, yaitu mengirimkan informasi IP versi 6-nya teman-teman, seperti itu. Oke, dan lanjut ke proses to generate interface ID. Nah, untuk IP versi 6 sendiri itu terbentuknya secara randomly generate, teman-teman, dibuat secara random dan unik. Nah, kemudian AUI-nya 4 dikombinasikan dengan interface ID atau MAC address suatu host ya teman-teman, dengan memasukkan angka hekadesimal FFF triple F kemudian E di tengah IP versi 6 ya teman-teman. Jadi dikombinasikan ya teman-teman, di tengah-tengah IP versi 6, seperti itu ya teman-teman.
Nah, jadi untuk paket RS seperti itu ya teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk paket RA dan RS. Kemudian kita lanjut ke pembahasan di EDI ya teman-teman, atau DEN. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman lanjut. Nah, di sini untuk DAD itu merupakan singkatan dari Duplicate Address Detection ya teman-teman. Nah, yang dimana dalam jaringan stateless host dapat memverifikasi bahwa IP versi 6 yang baru dibuat dan bersifat unik. Nah, proses DND digunakan host untuk memastikan bahwa QA IP versi 6 bersifat unik ya teman-teman. Nah, untuk menjalankannya, host mengirimkan pesan ICMP versi 6 Lainboard Solicitation yang disingkat NS ya teman-teman, dengan alamat multicast yang dirancang khusus yang disebut dengan alamat multicast solicited nodes ya teman-teman. Nah, jika tidak ada device yang merespon dengan NA message, maka sudah bisa dipastikan bahwa IP versi 6 yang dibuat itu unik dan bisa digunakan ya teman-teman. Nah, tetapi jika ada yang merespon, maka alamat tersebut tidak unik dan harus dibuat kembali untuk menghasilkan alamat yang bersifat unik ya teman-teman. Nah, intinya di sini kalau IP versi 6-nya itu ada yang merespon, kemungkinan alamat tersebut tidak unik ya teman-teman. Nah, jika di sininya tidak ada yang merespon, itu merupakan bisa IP versi 6-nya bisa digunakan teman-teman, seperti itu. Nah, oke, mungkin cukup ya teman-teman untuk teori-teorinya. Kita lanjut ke konfigurasi Slack-nya ya teman-teman, untuk implementasinya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Oke teman-teman, nah untuk konfigurasinya itu teman-teman membutuhkan satu buah router, satu switch, dan juga satu PC. Nah, untuk IP-nya itu seperti biasa teman-teman. Untuk konfigurasinya juga seperti biasa, masuk ke CLI dan ini aja, dan enable konfigurasi terminal, dan kita masuk ke interface gen0/0. Kemudian no shutdown, baru IP versi 6, address 2001.2 tb8.2.10.2.1/64, kemudian enter ya teman-teman. Oke, dan kita percepat terlebih dahulu. Oke, kita di sini ke desktop IP configuration automatic. Nah, di sini untuk otomatis belum ada ya teman-teman. Nah, gimana caranya biar ada langsung? Nah, untuk saya ini cukup mudah ya teman-teman untuk konfigurasinya, itu karena sudah ada defaultnya ya teman, atau otomatis sudah ada. Di sini kita tinggal tulis IP versi 6 itu unicast routing teman-teman, unicast routing, kemudian kita cek lagi. Nah, di sini langsung ada ya teman-teman, karena di sini otomatis dan juga cepat ya teman-teman. Nah, jadi untuk konfigurasinya cukup mudah ya teman-teman, seperti itu aja. Nah, mungkin cukup sampai sini ya teman untuk materi Slack ya teman-teman. Nah, oke, mohon maaf bila ada salah kata ataupun yang lainnya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.